Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Lets Me Deal Massive Damage. BTW yang nyari episode sebelumnya, Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Mendengar kata-kata Qianmo, Nine-Headed Serpent Tribe pun segera maju dan berniat mengirim Qianmo ke neraka. Namun Qianmo sendiri sudah siap dengan senjata Ancestor Glory-nya. Dan seketika menggunakan skill Rural Phantom Blade yang membuat beberapa bagian tubuhnya terpotong. Hal ini pun membuat Serpent Tribe berteriak kesakitan. Serpent Tribe pun tidak menduga hal ini. Qianmo memiliki senjata Ancestor Glory. Ini benar-benar tidak mungkin. Namun Qianmo sendiri tidak berniat meladeni omong kosong dari Serpent Tribe dan kembali maju bersiap melepaskan Murderous Web Asken. Dan kembali Qianmo mengayunkan Ancestor Glory berkali-kali hingga damage pun terus masuk. Dan Serpent Tribe pun hanya bisa menerima semua kerusakan ini tanpa bisa membalas satu serangan pun. Hingga pada akhirnya, combo serangan Qianmo berakhir. Dan bersamaan dengan itu, tubuh Serpent Tribe pun juga hancur berkeping-keping. Menurut Qianmo, beban mengaktifkan gelombang pembunuh secara terus-menerus masih sedikit. Mungkin setelah diubah menjadi skill pasif akan sedikit lebih mudah. Dan kini saatnya Qianmo harus kembali dan membersihkan segerombolan kecil itu. Tak lama kemudian notifikasi pun mengucapkan selamat kepada Qianmo yang telah memecahkan rekor alam rahasia Julfarak. Total waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 3 menit 11 detik dengan evaluasi pribadi peringkat SSS. Memperoleh 800.000 pengalaman dan memperoleh peti harta karun tingkat diamond. Selain itu, sistem juga mengucapkan selamat karena Qianmo telah berhasil menyelesaikan misi kebangkitan kedua. Qianmo telah berhasil maju ke satu-satunya kelas tersembunyi Vagrant, Soulbinder, memperoleh 20 poin atribut. Soulbinder membuka skill kebangkitan kedua dari semua kelas, skill yang akan ditingkatkan ke level 2. Qianmo juga berhasil maju ke kebangkitan kedua. Sistem transformasi telah ditingkatkan ke level 5. Slot transformasi yang tersedia saat ini adalah 6 dari 8 slot. Dan semua skill pasif saat ini telah ditingkatkan ke level 5 dari Gatling Gun, Wide Sweep, Rifle Slash, Weapon Switch, Point Spear, Dazzle Mark, dan Purification, serta Critical Hit dan Basic Attack Speed. Lalu Qianmo pun bertanya, kelas iblis macam apa yang merupakan Soulbinder? Apakah dirinya benar-benar akan mahir di semua kelas ini? Jika dirinya terus maju seperti ini, maka dalam wujud lengkapnya, bukankah dirinya akan mahir di semua kelas kebangkitan kelima juga? Dirinya sangat menantikan bagaimana kelas Soulbinder akan terus berkembang. Mungkin pada akhirnya dirinya akan mampu menerobos kehampaan dan membantai semua iblis dan binatang buas. Lalu saat ini di luar alam rahasia atau lebih tepatnya di lapangan Universitas Oracle, Lei Junjie pun bertanya kepada masing-masing departemen mengenai persiapannya dari bunga segar, medali, regu penyambutan, gadis pembawa bunga. Setiap orang harus bergerak lebih cepat. Entah kapan Qianmo akan keluar tidak ada yang tahu. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh kepala sekolah. Kecerobohan tidak akan ditoleransi. Kemudian seorang jurnalis pun bertanya, bukankah Direktur Jiang terlalu berhati-hati?
Universitas Oracle sudah berada di dalam kesulitan. Tetapi satu panggilan telepon sudah cukup untuk menakut-nakuti Direktur Zhang hingga mencapai keadaan seperti ini. Nenek moyang Universitas Oracle kaya dan meminta jurnalis ini untuk tidak meremehkan mereka. Selain itu, kepala sekolah mereka masih merupakan powerhouse kebangkitan keempat. Lalu seorang wanita kini bersiap dan dia adalah Li Yuesan, seorang 10 pembawa berita teratas. Lalu sang kameramen pun bertanya kepada Li Yuesan apakah sudah siap. Li Yuesan pun mengatakan bahwa pada awalnya dirinya berencana pergi ke Universitas Cloud Hagemon untuk melakukan wawancara khusus hari ini. Tetapi direktur menyuruh dirinya datang ke sini. Itu hanya lulusan Universitas Oracle. Li Yuesan pun heran apa yang harus dilaporkan. Itu hanya membuang-buang waktunya. Sang kameramen pun menyetujui hal tersebut. Masuk ke Universitas Cloud Hagemon 10.000 kali lebih baik daripada masuk ke Universitas Oracle. Li Yuesan pun penasaran dan ingin tahu kondisi seperti apa yang dijanjikan kepala sekolah mereka agar Direktur Zhang menyetujuinya. Karena mereka sudah diatur, mereka juga bisa mulai. Dan lihatlah keadaan Universitas Oracle saat ini. Ingat terakhir kali dirinya ke sini, beberapa tahun yang lalu. Kemudian siaran pun dimulai. Li Yuesan pun menyampaikan kepada semua pemirsa dan teman-teman yang menyaksikan siaran langsung ini. Mereka di sini hari ini setelah menerima undangan dari Universitas Oracle, maka mereka akan menyaksikan bersama ujian kemajuan seorang siswa jenius. Dan seketika siaran ini mengundang banyak komentar yang muncul. Di saat itu kameramen memberi sebuah tanda untuk melakukan wawancara. Namun Li Yuesan meminta kameramen untuk melupakan hal itu dan membiarkannya saja. Wawancara yang membosankan. Tidak banyak orang yang akan menontonnya. Lalu di saat yang sama mobil-mobil mewah pun berdatangan. Dan komentar di siaran langsung yakin bahwa akan ada kejadian besar hari ini. Lalu saat mobil itu terbuka, ternyata mereka adalah perwakilan dari universitas lain, Wang Kaipu dan Chang Yuseng. Dan mereka di sini hadir untuk menghadiri upacara kelulusan Cheng Qianmo. Lalu orang-orang pun bertanya siapakah Cheng Qianmo ini. Kemudian di tempat lain di ruang konferensi Universitas Cloud Hagemon. Saat ini Wu Sueking yang merupakan kepala dari Universitas Cloud Hagemon yang merupakan powerhouse kebangkitan keempat meminta semua orang untuk tidak ragu berbicara. Apa sebenarnya yang coba dilakukan oleh Universitas Oracle hari ini? Lalu Direktur Administrasi Universitas Cloud Hagemon, Zhou Siwei, menyebut bahwa berdasarkan apa yang dirinya ketahui, Cheng Qianmo adalah juara provinsi tahun ini. Namun kelasnya adalah Vagrant. Jadi mereka tidak mengirimkan siapapun untuk merekrutnya. Universitas Oracle mungkin menggunakan identitasnya untuk membuat artikel hari ini. Lalu seorang guru lain mengatakan bahwa Cheng Qianmo ini tampaknya mendapatkan hasil yang cukup bagus dalam ujian masuknya. Dirinya dengar dia bahkan mendapat peringkat SSS untuk evaluasi potensinya. Mungkin juga karena itu, Ling Xiao sedang berusaha mempromosikan universitasnya. Dalam pikiran Wu Sueking, Ling Xiao itu kakinya satunya sudah berada di dalam kubur, namun dia masih belum mengetahui tempatnya. Zaman sudah berubah, apakah Ling Xiao masih bermimpi menjadi universitas terbaik di negara Xia? Lalu Wu Sueking menyebut bahwa setiap universitas bersahabat. Karena cukup banyak universitas yang hadir, maka mereka tidak boleh bersikap kasar. Dengan ini, Wu Sueking meminta Zhang Siwei untuk pergi sebagai wakilnya, serta Wu Sueking meminta Zhang Siwei untuk tidak lupa membawa anak itu bersamanya, karena dia sudah kembali kemarin. Kembali ke alam rahasia, saat ini Qianmo tengah berjalan menuju portal keluar. Dan di saat itu Qianmo baru mengingat bahwa kotak brokat yang dikirimkan oleh Qin Feiyu untuk diberikan kepada dirinya. Qianmo belum membukanya karena harus berada di kebangkitan kedua. Dan sekarang dirinya bisa membukanya. Dengan ini mereka akan melihat barang bagus apa yang ada di dalamnya. Dan saat terbuka ternyata dalamnya adalah sebuah gulungan skill peringkat SS. Dan itu bahkan merupakan skill pasif. Dan segera Qianmo mempelajarinya.
Dan notifikasi pun mengucapkan selamat kepada Kianmo karena telah berhasil mempelajari skill Last of Burst peringkat SS. Burst level 1 meningkatkan critical damage Kianmo sebesar 20%. Menurut Kianmo, Qin Feiyu mungkin tidak ingin itu membantunya selama ujian lanjutannya. Itu sebabnya dia menambahkan segel sebelumnya, membuat dirinya bisa membukanya setelah menyelesaikan kebangkitan yang kedua. Kianmo pun nampak sangat puas dengan hadiah ini. Hadiah ini terlalu berlebihan. Jika dirinya mendapatkan kesempatan di masa depan, dirinya harus berterima kasih kepadanya secara langsung. Lalu selanjutnya, pertama-tama, Kianmo menambahkan 20 poin atribut yang didapatkan untuk hadiah kebangkitan kedua ke atribut spirit. Kianmo tidak ingin mengalami tingkat kelelahan seperti itu lagi. Dengan ini, sekarang Kianmo harus mempertimbangkan masalah dua skill pasif barunya. Slot pertama akan diberikan kepada Murderius Wave, dan seketika proses perubahan skill aktif menjadi skill pasif pun selesai. Dan saat menggunakan skill pedang, ada 20% kemungkinan menimbulkan kerusakan yang mengabaikan pertahanan dalam radius 5 meter. Selain itu, meningkatkan tingkat kritis fisik dan magic pengguna, dan rekan setim sebanyak 5% dengan durasi 30 detik. Setiap aktivasi menghabiskan 50 mana poin. Melihat hal ini, Kianmo pun merasa beruntung. Pasif ini tidak memberikan efek permanen. Jika tidak, mana poinnya akan terkuras terlalu cepat, dan dirinya akan berakhir dengan monster-monster yang berkumpul secara acak. Berdasarkan tren pengembangan skill pasifnya selama tahap pertengahan, Kianmo perlu melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kelincahannya. Selanjutnya, slot transformasi kedua akan Kianmo gunakan untuk skill Leroy, di mana saat menggunakan tombak, ada 10% kemungkinan memanggil segerombolan kelelawar. Kelelawar ini memberikan banyak serangan dan menyerap darah mereka. Tingkat penyerapan saat ini adalah 10% dari kekuatan serangan. Kianmo pun sangat puas dengan hasil ini. Skill pasif ini sangat berguna dan sekarang dirinya akhirnya punya cara untuk memulihkan health point selama pertempuran. Kianmo tidak berharap untuk meningkatkan kekuatan tempurnya sebesar 20.000 dalam sehari. Dirinya masih punya beberapa peti harta karun yang belum dibuka. Dirinya akan mengurusnya saat kembali ke benua apokalips. Setelah Kianmo keluar, tiba-tiba lonceng universitas pun berbunyi. Menurut Ling Xiao, bel ramalan sebenarnya berbunyi 9 kali dan Kianmo berhasil. Dan ini juga merupakan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Lonceng ramalan ini dibawakan oleh kepala sekolah generasi pertama. Berbunyi setiap kali siswa memperoleh hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam 100 tahun terakhir, bel ini telah berbunyi beberapa kali, tapi tidak pernah 9 kali berturut-turut sampai sekarang. Bilangan langit dan bumi diawali dengan 1 dan diakhiri dengan 9. 9 melambangkan puncak dan juga melambangkan yang terkuat. Ini juga menunjukkan bahwa hasil Kianmo hari ini adalah hasil teratas di antara sebuah bidang rahasia kelas menengah lainnya di Universitas Oracle. Itu adalah batasan ekstrim yang diakui oleh Oracle Bell. Tidak ada yang bisa melampauinya. Dan saat Kianmo keluar dari alam rahasia, Kianmo pun nampak bingung dan bertanya-tanya apakah ada acara penting hari ini. Kemudian orang-orang yang melihat Kianmo datang segera memanggil petinggi dan menyebut Kianmo benar-benar berhasil. Dia sekarang lulusan termuda dalam sejarah negara Xia. Sedangkan Li Yuesan pun kaget melihat euforia ini. Begitu juga dengan komentar yang terus muncul di siaran langsung. Lalu Cheng Yuseng pun menyapa Kianmo dan mengatakan bahwa mereka lama tidak bertemu. Dirinya segera bergegas ke sini ketika mendapat beritanya. Untungnya dirinya berhasil tepat waktu. Wang Kaipu juga mengucapkan selamat kepada Kianmo. Dirinya di sini hari ini untuk mewakili kepala sekolah Fei Yingguan. Dia meminta dirinya menyampaikan dua pesan kepada Kianmo. Fei Yingguan bilang dia meminta maaf, ada pertemuan penting dan tidak bisa pergi. Kalau tidak, dirinya akan datang sendiri. Lalu para jurnalis pun bertanya-tanya, kata-kata mengejutkan apa yang baru saja diucapkan oleh Wang Kaifu. Seorang powerhouse kebangkitan keempat kepala sekolah Universitas Blue Sky akan hadir secara pribadi, jikalau dia tidak ada pertemuan lain. Mereka pun bertanya-tanya apakah ini serius. Hari ini adalah ujian kebangkitan kedua, bukan ujian kebangkitan keempat. Berpindah ke stasiun siaran utama negara Xia.
Mereka pun kaget dengan 5 juta penonton di siaran langsung. Ini adalah rekor tertinggi di stasiun TV ibu kota sejak didirikan. Lalu seorang presiden stasiun penyiaran utama negara Asia tidak percaya ini. Peristiwa yang begitu penting dan mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Mereka mengizinkan stasiun TV ibu kota mendapatkan keuntungan sebesar itu secara cuma-cuma. Kemudian kembali ke Universitas Oracle. Saat ini Lee Junjie pun meminta semua orang memberi jalan karena Lin Xiao ada di sini, serta meminta semua orang untuk diam karena kepala sekolah Lin Xiao ingin mengatakan sesuatu. Lalu Ling Xiao sendiri mengucapkan selamat kepada Qianmo. Qianmo membuat rekor sejarah lain untuk negara Xia. Rekor ini telah diakui oleh Oracle Bell. 9 bunyi bel tadi adalah bukti terbaik. Dan kembali pertanyaan ini mengundang tanda tanya bagi penonton siaran langsung. Wang Kaipu sendiri mengaku dan bertanya-tanya mengapa jiwanya bergetar setelah mendengar dering tadi. Jadi legenda itu benar. Lonceng ramalan itu benar-benar ada. Lalu di saat yang sama, Li Yuesan datang dan menyapa guru-guru yang ada di sana serta memperkenalkan dirinya. Dirinya adalah pembawa acara dari ibu kota sejumlah stasiun TV. Orang yang menonton siarannya sekarang sudah melewati angka 10 juta. Semua orang yang menonton tidak tahu apa itu Oracle Bell yang Ling Xiao bicarakan barusan. Apakah mungkin Ling Xiao bisa menjelaskan hal itu kepada mereka? Lei Junjie pun menyebut bahwa tradisi mengatakan Oracle Bell diciptakan oleh kepala sekolah Universitas Oracle generasi pertama. Dia memiliki kemampuan magis yang dapat menentukan potensi siswa. Setiap kali siswa berprestasi di sekolah mereka memecahkan rekor dunia rahasia, itu akan berdering beberapa kali. Jumlah dering melambangkan seberapa cepat rekornya dan juga seberapa besar potensi siswanya. Namun hanya sedikit orang yang mampu memicunya, dan mereka hanya berhasil membuatnya berdering 2 atau 3 kali. Sebelum hari ini, rekor tertinggi di sekolah adalah 6 dering. Dan ini juga merupakan rekor yang dibuat secara pribadi oleh kepala sekolah mereka. Mendengar hal ini, Liu Yuesan pun bertanya maksud Lee Junjie, yang menyebut bahwa potensi Cheng Qianmo bahkan lebih besar daripada powerhouse kebangkitan keempat. Lee Junjie menyebut bahwa itu tidak masuk akal. Orang-orang ini sebenarnya tidak mempercayai mereka. Dirinya orang terhormat, bagaimana bisa dirinya berbohong? Mendengar hal ini, Chang Yuseng pun mengambil inisiatif dan bertanya kepada Qianmo mengenai waktu dan penilaian Qianmo saat menyelesaikan ujian kebangkitan kedua hari ini. Qianmo pun menyebut hasil evaluasinya adalah peringkat SSS. Namun dirinya tidak melihat waktu pastinya, tapi seharusnya itu 1 jam beberapa menit. Mendengar hal ini kembali komentar di siaran langsung banyak bermunculan. Sebagian ada yang bilang ini omong kosong, namun sebagian lagi memuji Qianmo karena sangat kuat. Karena penyelesaian ujian kebangkitan kedua dengan waktu 1 jam itu sangat luar biasa. Dan jika ini benar, maka ini masuk akal sesuai dengan perkataan mereka sebelumnya. Lalu ada juga komentar yang menyebut bahwa itu karena pembantunya yang kuat, bukan Qianmo. Dalam pikiran Lee Junjie, dirinya menyebut mereka sebagai kelompok orang yang keras kepala yang tidak mau mengakui. Lee Junjie pun menunggu kesalahannya dan lihat bagaimana dirinya akan menampar wajahnya dengan keras nanti. Lalu Lee Junjie pun bertanya di manakah pembantu Qianmo untuk menyelesaikan ujian kebangkitan kedua ini. Mengapa mereka tidak melihatnya? Mendengar hal ini, Qianmo pun bergumam bahwa Lee Junjie seharusnya sudah tahu hal ini. Dan Qianmo yakin Lee Junjie ingin dirinya berakting bersamanya sekarang. Qianmo pun mengatakan bahwa dirinya membereskan hal ini sendirian. Dirinya tidak membawa pembantu. Dan kembali komentar di siaran langsung pun meledak dan memuji aksi Qianmo serta menyebut sang reporter Li Yuesan kini membatu. Lalu orang-orang yang berkumpul juga menyebut Qianmo sangat kuat. Selain kuat, dia juga tampan. Bakat dan kekuatannya bahkan lebih mengejutkan. Selain itu, mereka juga menyebut bahwa Huang Ningyu sangat beruntung. Dia benar-benar terpilih menjadi gadis pembawa bunga untuk mewakili para siswa. Mereka sangat iri dengan hal ini. Dan dalam pikiran Huang Ningyu, Qianmo luar biasa. Dirinya harus mendapatkannya. Posisi gadis pembawa bunga hari ini, dirinya harus melakukan banyak hal sebelum dirinya bisa mendapatkannya. Nanti dirinya akan menunjukkan pada Qianmo kemampuannya.
Di sisi lain, Ling Ruosi pun kini baru selesai mandi. Dan Ling Ruosi sendiri merasa sangat malas untuk bertemu dengan teman kencan butanya. Dan apa yang harus dirinya lakukan? Mengapa dia harus menantang kebangkitan kedua begitu cepat? Ling Ruosi pun merasa menyesal mengapa dirinya harus mengikuti pengaturan kakeknya. Dirinya benar-benar bodoh. Ini benar-benar tidak akan berhasil. Ling Ruosi pun berharap orang itu gagal. Jika dia gagal, maka dirinya tidak perlu pergi lagi. Ling Ruosi pun benar-benar tidak ingin pergi ke kencan buta ini. Lalu di saat itu ponsel Ling Ruosi pun terus berbunyi. Dan Ling Ruosi sendiri bertanya-tanya mengapa mereka hari ini banyak sekali orang yang menonton siaran TV ibu kota. Bahkan ada lebih dari 10 juta penonton. Dan saat itu Ling Ruosi pun sangat kaget bahwa yang ada di siaran itu adalah Cheng Qianmo. Kemudian Le Junjie pun meminta semua orang untuk tenang. Dirinya yakin semua orang sudah mengetahui akibat mengerikan dari Cheng Qianmo. Sekarang mari mereka undang perwakilan siswa ke atas panggung untuk mempersembahkan bunga. Dirinya juga berharap semua orang dapat bertepuk tangan atas kontribusi besar Cheng Qianmo. Melihat Huan Ningyu, Qianmo pun bertanya-tanya mengapa mereka harus memilih gadis nakal ini untuk memberikan bunga kepada dirinya. Apakah mereka sengaja mencoba membuat dirinya jijik? Qianmo merasa dirinya sangat menyedihkan demi rencana besar Universitas Oracle untuk bangkit. Dirinya hanya bisa mengorbankan dirinya demi kebaikan yang lebih besar. Sedangkan dalam pikiran Huang Ningyu sendiri, dirinya bertanya-tanya nanti ketika dirinya menyatakan cinta pada Qianmo di depan jutaan orang. Seperti apakah ekspresi Qianmo? Lalu orang-orang menyebut bahwa senior Huang Ningyu sangat cantik. Sosok itu, wajah itu sangat mutlak. Universitas yang memilihnya untuk memberikan bunga hari ini jelas merupakan keputusan yang tepat. Lalu Huang Ningyu pun mengucapkan selamat kepada Qianmo. Qianmo adalah kebanggaan Universitas Oracle mereka. Dan di saat itu Huang Ningyu ingin mengatakan sesuatu, namun hal itu terpotong dengan kedatangan Ling Ruosi. Dan Qianmo pun sangat kaget dengan hal ini dan bertanya mengapa Ling Ruosi di sini. Dan seketika Ling Ruosi lari dan memeluk Qianmo. Ling Ruosi pun menyebut bahwa orang yang kakeknya ingin ajak kencan buta sebenarnya adalah Qianmo. Qianmo ternyata masuk ke Universitas Oracle dan mengapa Qianmo tidak memberitahu dirinya. Ling Xiao pun nyatanya kaget mengetahui bahwa Qianmo adalah jajingan yang dimaksud oleh cucunya. Ling Xiao pun menekankan bahwa dirinya belum selesai dengan Qianmo. Lalu Qianmo pun meminta Ling Ruosi untuk berhenti memarahinya. Mereka sedang berada di siaran langsung. Ling Ruosi yang baru sadar pun segera mendorong Qianmo dengan muka malunya. Di saat yang sama, Wang Kaipu dan Chang Yuseng pun bertanya apa yang sedang terjadi. Ling Xiao pun hanya menyebut bahwa ini hanyalah sebuah kecelakaan. Dalam pikiran Ling Xiao, dirinya tidak bisa mengatakan bahwa orang yang berada di atas panggung adalah cucu iparnya di depan semua orang. Le Junjie yang menyadari kegaduhan ini segera mengatakan kepada semua orang bahwa upacara perayaan siswa Cheng Qianmo telah resmi berakhir. Dirinya mengundang rekan-rekan media dan teman-teman ke kelas. Universitas Oracle memiliki keputusan yang penting untuk diumumkan. Dan setelahnya mereka pun mulai membubarkan diri. Lalu Qianmo pun mengatakan kepada Ling Ruosi bahwa semua orang sudah pergi sekarang dan bertanya apakah Ling Ruosi akan terus menangis. Ling Ruosi pun segera meninju Qianmo dan menyebut bahwa Qianmo tahu cara menjahili dirinya dan segera pergi serta mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengganggu Qianmo. Di saat yang sama, Qianmo juga pergi tanpa menghiraukan Huang Ningyu yang berdiri di sana. Huang Ningyu pun merasa ini sudah berakhir. Bakat peringkat SS itu, entah itu sosok, penampilan, latar belakang, semuanya lebih unggul dari dirinya. Dirinya takut tidak punya sedikit pun kesempatan lagi. Dan mulai hari ini dan seterusnya, dirinya mungkin akan menjadi bahan tertawaan universitas. Hingga Huang Ningyu pun jatuh tidak sadarkan diri lagi. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.